Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Kali ini kita akan belajar tentang materi letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, geografis, geologis, kultur historis, dan geomorfologis. Yang kedua, menjelaskan luas wilayah Indonesia. Sekarang kita masuk pada materi letak dan luas Indonesia. Yang pertama, letak Indonesia. A. Letak astronomis. Letak astronomis yaitu letak suatu daerah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis khayal yang memanjang dari barat ke timur, sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur yaitu garis khayal yang membujur dari utara ke selatan. Letak astronomis Indonesia adalah letak absolut suatu negara atau daerah, wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Indonesia terletak antara 6 derajat 08 lintang utara sampai 11 derajat 15 lintang selatan dan 94 derajat 45 bujur timur sampai 141 derajat 05 bujur timur. Berdasarkan garis lintangnya, kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memiliki panjang garis lintang sekitar 17 derajat dari utara ke selatan. Batas paling utara adalah 6 derajat 08 lintang utara di Pulau W Aceh sampai 11 derajat 15 lintang selatan di Pulau Rote Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, sebagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan. Yang ketiga, wilayah Indonesia dilalui garis khatulistiwa. 4. Beriklim tropis. Kondisi geografis beriklim tropis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Temperatur udara rata-rata tinggi sepanjang tahun. B. Sering terjadi hujan puncak atau hujan zenit. C. Rata-rata curah hujan tinggi. D. Batu-batuan akan cepat mengalami pelapukan. E. Memiliki berbagai jenis tumbuhan dan hewan. F. Memiliki kebudayaan yang bersifat tropis. Berdasarkan garis bujurnya, kondisi geografis Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memiliki panjang garis bujur sekitar 46 derajat atau lebih dari 5.000 km dari arah barat ke timur, yaitu mulai dari Pulau Baure Aceh sampai Sit Papua. Yang kedua, wilayah Indonesia seluruhnya terletak di belahan bumi timur. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia paling barat adalah 94 derajat 45 bujur timur dan batas paling timur adalah 141 derajat 05 bujur timur. Yang keempat, memiliki panjang garis bujur antara 94 derajat 45 bujur timur sampai 141 derajat 05 bujur timur atau sekitar 46 derajat dengan jarak lebih dari 5.000 km. Menimbulkan perbedaan waktu di Indonesia.
Adapun pembagian waktu di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau WIB dengan berpedoman pada garis bujur 105 derajat bujur timur. Daerah waktu Indonesia Barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA dengan berpedoman pada garis bujur 120 derajat bujur timur. Daerah waktu Indonesia Tengah meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur atau WIT dengan berpedoman pada garis bujur 135 derajat bujur timur. Daerah waktu Indonesia Timur meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan semua provinsi di Pulau Papua. Letak Indonesia bagian B adalah letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua jalur pegunungan lipatan muda, yaitu pegunungan lipatan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean. Letak geografis Indonesia sangat strategis, sehingga memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya, banyak pelabuhan yang ramai dilalui jalur pelayaran internasional antar samudra. Ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, besi, nikel, dan emas yang menunjang perekonomian Indonesia. Indonesia pun memiliki banyak potensi sumber tambang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan penduduknya. Di wilayah Indonesia juga bertiup angin muson atau angin musim, yaitu angin yang terjadi akibat pengaruh perbedaan tekanan udara antara benua dan lautan. Proses terjadinya angin muson dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Angin muson terdiri atas angin muson timur, bergerak dari Australia menuju Asia melalui Indonesia. Angin muson timur mengandung uap air yang relatif rendah, disebabkan hanya melalui beberapa laut yang sempit. Dengan demikian, pada saat terjadinya angin muson ini, Indonesia mengalami musim kemarau. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara dalam hubungannya dengan kondisi geologis suatu daerah dengan lapisan bumi di bawahnya. Letak Indonesia secara geologis yaitu berada di antara Sirkum Pasifik Indonesia bagian tengah, Sirkum Australia Indonesia bagian timur, dan lingkar Alpen Banda Indonesia bagian barat. Yang D, letak kultur historis. Letak kultur historis adalah letak suatu daerah atau negara dalam hubungannya dengan kultur historis atau budaya daerah. Letak Indonesia berdasarkan kultur historis yaitu Kepulauan Indonesia merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan dunia yang terjalin satu sama lainnya. E, letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak suatu negara berdasarkan bentuk permukaan bumi. Pengaruh perbedaan letak geomorfologis sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan suhu udara yang bervariasi karena pengaruh ketinggian dan garis lintang.
Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan kuantitas mineral pada batuan. Yang ketiga, menentukan kepadatan penduduk. Yang keempat, dasar pertimbangan untuk memperhitungkan perencanaan berbagai macam pembangunan. Secara geomorfologis, Kepulauan Indonesia berada di pertemuan wilayah dangkalan Sunda yang merupakan dasar lautan Wallace dan dangkalan Sahul yang merupakan dasar lautan Weber. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, luas Indonesia. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau yang terdapat di wilayah Indonesia jumlahnya sekitar 13.466 pulau yang sudah diberi nama. Belum semua pulau diberi nama dan diperkirakan ada 56% yang belum mempunyai nama. Hanya sekitar 7% dari jumlah pulau itu yang sudah dihuni. Pulau yang jumlahnya sangat banyak tersebut memiliki garis pantai yang panjang, yaitu sekitar 81.497 km atau 2 kali keliling bumi di Khatulistiwa. Luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.193.252 km persegi. Luas pulau-pulaunya 1.904.569 km persegi. Sedangkan luas lautnya 3.288.683 km persegi. Dengan demikian, berbandingan luas daratan dan lautan Indonesia adalah 2:3. Pada awal kemerdekaan, secara administratif, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1976, wilayah RI menjadi 27 provinsi. Kemudian, pada tahun 1999, Timor Timur lepas dari NKRI, sehingga wilayah NKRI menjadi 26 provinsi. Sejak 2013, jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Belajarlah dengan semangat ya nak. Semoga kelak jadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.